Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya di Alpukat Pesanggerahan Farm. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial pada teman-teman semua bagaimana cara mempercepat pembungaan pada alpukat yang sudah lama tidak berbunga, teman-teman. Dengan cara dikerok atau dikelupas, teman-teman. Tapi perlu diketahui, teman-teman, tidak asal mengerok saja dan harus tahu teknik dan cara pengerokan itu bagaimana dan selebar apa, tempatnya di mana, itu harus kita tahu. Pengerokan atau mengelupas itu memang efektif, sudah terbukti, teman-teman, itu bisa cepat berbunga. Tapi saya kurang merekomendasikan untuk pembuahan pohon alpukat yang dikerok, karena kemarin itu saya sudah mencobanya, teman-teman. Saya kerok dan akhirnya mati, dan saya membuat uji coba lagi. Saya kerok lagi di bagian yang tertentu. Nanti saya beritahu bagian yang mana yang harus dikerok dan tempat pengerokan yang tepat, dan tempat pengerokan yang benar itu berada di mana, nanti saya tunjukkan. Saya cerita dulu, kemarin itu saya beberapa bulan yang lalu saya sudah mencobanya, teman-teman. Saya kerok dan akhirnya berbunga. Senang dalam hati saya, itu dalam hati rasanya berhasil, teman-teman. Tapi tidak seperti itu. Setelah saya kerok dan berbunga, ternyata dia mengalami stres, teman-teman. Itu namanya stressing. Kambium yang sudah kita ambil dan kita kelupas itu memang bisa menyebabkan pembungaan pada alpukat kita, teman-teman. Tapi saya kurang merekomendasikan, karena kemarin saya juga sudah mencoba di pohon alpukat yang lain. Saya kerok dan berhasil berbunga, tapi akan rontok, teman-teman. Tidak ada yang nempel, semua bunga-bunganya itu akan rontok. Walaupun sudah berhasil menjadi pentil, dan pentilnya nanti akan rontok kembali, teman-teman. Jadi cara pengerokan atau pengelupasan pada kambium alpukat itu kurang saya rekomendasikan, teman-teman. Biar teman-teman tahu saja, cara itu memang cepat, efektif, tapi kurang bagus untuk hasil kedepannya, teman-teman. Nah, dan jika alpukat teman-teman sudah berusia 5 tahun atau 4 tahun lebih, itu bisa dicoba untuk dilakukan pengerokan, teman-teman. Ini adalah batang sekunder yang dulu saya kerok dan mati. Itu bisa kita lihat di situ, putus. Nah, itu batang tersier, batang primernya masih ada, dan saya mengerok di tengah-tengah seperti persis. Dan saya mengerok di tengah-tengah seperti ini, dan itu akhirnya mati, teman-teman. Yang mati yang bagian atas saja. Itu ini bisa dilihat, ini bekas kerokan saya. Nah, ini mati, teman-teman, yang bagian atas. Ini tumbuh yang baru, teman-teman. Ini baru kemarin. Saya menyesal dalam pengerokan ini. Setelah saya kerok mati, dan saya akhirnya menyesal, teman-teman. Makanya di sini dalam metode pengerokan saya kurang merekomendasikan. Eman-eman, teman-teman. Itu adalah contoh alpukat yang saya kerok dan mati. Ini bentuknya. Kemarin saya hanya mengerok sekitar 2 cm saja, teman-teman. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu lebar saya mengeroknya, tapi tetap mati, teman-teman. Setelah berbunga, benar berbunga, tapi akhirnya nanti mati sendiri, teman-teman. Seperti itulah contohnya. Nah, ini, teman-teman, ini sudah saya kerok tadi. Nah, kenapa saya kerok di sini? Ini adalah batang tersier, teman-teman. Jadi pengerokan yang efektif itu di batang tersier, teman-teman. Jangan di batang sekunder. Ini adalah batang primer. Ini primer, teman-teman, dan ini sekunder.
naik ke atas lagi ada cabang, ini sudah tersier teman-teman. Jadi pengerokan sebaiknya dilakukan di batang yang tersier teman-teman. Kenapa harus di situ? Kemarin saya lakukan pengerokan di batang sekunder, itu bagian atas batang sekunder mati teman-teman, itu akan mati. Kita contohkan saja seperti kena jamur teman-teman. Jika batang ini dikerok, itu akan mati teman-teman. Sama juga jika terkena jamur di bagian pohon primer, batang primer ini teman-teman, jika terkena jamur itu akan mati. Dan jika kita kerok itu juga akan mati, apalagi kita biarkan terbuka, itu akan mati teman-teman. Makanya saya uji coba kemarin, saya mengerok di bagian tersier. Nah, jika ini bagian tersier ini mati, batang sekunder itu masih bisa hidup teman-teman, dan akan tumbuh cabang lagi. Seperti itu cara pengerokan. Jadi jangan salah kerok, jangan asal mengerok. Dan lebar pengerokan itu sendiri sebaiknya cuman 1 cm saja teman-teman. Jangan terlalu lebar, 1 cm itu sudah cukup. Karena jika kita mengelupas terlalu banyak kambium, nah ini kambium kan terputus, kambium yang sini dan yang di sini, nah ini tidak akan tersalurkan teman-teman makanannya. Bagaimana bisa tumbuh? Sedangkan batang kayu di dalam ini sudah keras. Nah, jadi ini akan mengalami stres di batang yang sini ini akan mengalami stres. Nah, sebelum ini pulih, batang yang di atas tersier ini akan mengalami stressing teman-teman, dan mengkisut, dan lama-lama ini akan menyambung kembali dan akan cerah kembali. Dan sudah menyambung itu akan seger kembali teman-teman. Nah di situ dengan penumpukan kambium yang ada di sini itu mempercepat atau menyupot makanan yang di atas, sehingga mempercepat pembungaan teman-teman. Seperti itu. Tapi jika kita kerok yang bagian bawah sini, yang bagian primer, itu akan malah mati teman-teman. Karena keseluruhan dari bagian batang alpokat itu kuncinya di bagian batang primer ini teman-teman. Ini yang menyalurkan semua makanan dari akar ke seluruh pohon alpokat ini teman-teman. Inilah batang yang membawa makanan lewat kambium ini teman-teman. Dan jika batang ini kita kelupas atau kita kerok, itu akan terhenti teman-teman. Dan jika salah dalam pengerokan, ini akan mati teman-teman. Karena kemarin saya sudah mencobanya dan itu tidak berhasil dan mati. Ada yang berhasil tapi rontok. Nah, dan jika teman-teman ini mencoba, jika mengerok, lakukan pengerokan di batang tersier, di batang tersier ini teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin mengerok, lakukan di batang tersier ini teman-teman, seperti ini. Nah, itu akan cepat berbunga teman-teman. Jadi saya juga banyak melakukan mentreatment atau memberikan nutrisi-nutrisi. Kalau bunga alpokat tadi berbunga secara terpaksa, itu kurang bagus dan kurang efektif teman-teman. Bagusnya itu kita rawat saja dengan memberikan nutrisi yang cukup. Insya Allah nanti akan cepat berbunga dan berbuah teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah terlanjur mengerok di bagian batang primer atau sekunder, sebaiknya ditutup kembali dengan tanah teman-teman, seperti halnya mencangkok seperti itu. Kita kasih tanah, kita bungkus rapat-rapat, kita tanahnya jangan terlalu sedikit tapi banyak nggak apa-apa. Usahakan jangan sampai kering. Jika kering kita siram, kambium yang kita kuliti tadi akan kembali normal lagi teman-teman, dan akan pulih kembali. Bahkan di situ akan mengeluarkan akar teman-teman. Seperti itu teman-teman caranya jika teman-teman sudah terlanjur mengerok batang alpokat yang di bagian
primer dan sekunder, sebaiknya dilakukan penutupan kembali, karena cara seperti itu tidak akan berhasil teman-teman, pasti akan mati setelah mengeluarkan bunga dan mati. Itu sudah saya praktekkan di pohon alpukat di sini teman-teman. Jika teman-teman ingin mengerok, keroklah yang di bagian batang tersier saja teman-teman. Dan jika alpukat teman-teman masih berumur di bawah 3 tahun, sebaiknya jangan dikerok teman-teman. Kita tunggu saja sambil merawatnya dengan baik, insya Allah akan cepat berbunga dan berbuah teman-teman. Oke, sampai di sini saja video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.